Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM, perkenalkan, nama saya Elizabeth Katarina Helmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015 0259 7593. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang akan saya lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah. Berikut ini bukti kartu peserta saya sebagai PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Demikian perkenalan saya, mohon masukan dan saran yang membangun. Terima kasih, selamat siang. Diri untuk berdoa. Ibu minta anak Elvin untuk memimpin kita dalam doa. Kita semua berdua. Siap bersalah. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Terima kasih banyak. Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini semua dalam keadaan sehat? Sehat. Kalau begitu, Ibu mau sampaikan pembelajaran hari ini kita harus mengikuti atau menjaga protokol kesehatan dan kita harus tetap pakai masker yang benar di dalam kelas selama mengikuti pembelajaran. Kalau begitu, Ibu juga mau cek kehadiran kita dulu. Anak Agustina Novelisa, anak Charlie, anak Mawar. Terima kasih banyak, kemas semua hari ini sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari untuk tetap membangkitkan rasa nasionalis kita terhadap para pahlawan pejuang bangsa kita dulu. Kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu. Sebenarnya
Kita sudah membaca teks tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Jadi dalam judul ini kita tahu raja ini bernama siapa? Raja siapa? Raja Purnawarman itu berasal dari kerajaan Tarumanegara. Jadi sikap dia terhadap rakyatnya yang paling disenangi, yang membuat rakyat pada waktu itu menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita tepuk semangat. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan membaca teks kita dapat mengetahui isi teks. Yang kedua, dengan membaca teks kita juga dapat mengidentifikasikan nilai-nilai kerajaan, peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasikan sifat-sifat cahaya. Di depan, gambar nomor 1 itu tentang apa anak-anak? Apa lagi? Terus? Menjenguk teman yang sakit, menanam bunga, membantu teman merapikan buku yang jatuh. Maka itu adalah nilai dari apa itu? Nilai kita menolong, cinta lingkungan, apa lagi? Nilai suka membantu. Lalu perhatikan lagi gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, membantu mendorong motor. Berikut. Ya, berikut. Menolong nenek untuk menyeberangi jalan. Lalu ada lagi gambar. Gambar apa ini? Sikap kepahlawanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus patut meneladani sikap pahlawan itu, yaitu dengan menolong, membantu, apalagi tadi itu cinta tanah air, berani, pantang menyerah, rela berkorban. Jadi ibu mau tanya dulu, sikap kepahlawanan apa saja yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa saja anak-anak? Keberanian, rela berkorban, Apalagi? mendahulukan kepentingan umum, sama-sama memelihara cinta tanah air, membela kebenaran dan keadilan. Ada lagi? Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi itu semua merupakan sikap kepahlawanan yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Raja Purnawarman memulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 1995. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun
sebelumnya kita memperhatikan dulu gambar. Gambar ini adalah peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Siapakah dia? Ini adalah patung Patih Gajah Mada. Ini peninggalan sejarah di Kerajaan Majapahit. Lalu ini ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Candi Muara Takus. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang peninggalan sejarah Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Anak-anak, sebelum kita nonton video, Ibu ingin sampaikan. Kita saksikan video dengan baik, kita simak. Nah, kalau ada yang penting boleh kita catat supaya sebentar nanti ada soal kita bisa menjawab. Jadi siapkan bolpoin dan kertas juga di atas meja ya untuk menjawab, mencatat. Sampaikan siap dengan bolpoin. Catat yang penting ya. Peninggalan masa Hindu Buddha. Borobudur dan Candi Prambanan merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno dan masih bertahan hingga saat ini. Selain dua candi ini, masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya. Apa saja peninggalan-peninggalan tersebut? Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula. Peninggalan-peninggalan itu antara lain adalah bangunan, patung arca, relief, prasasti, dan kitab-kitab. A. Candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Suko, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan agama Buddha contohnya antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Laosan. B. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut paduraksa dan yang terbelah dua disebut bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Waringin Lawang di Trowulan peninggalan Kerajaan Majapahit. C. Petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya, petirtaan Tirta Empul dan Jolotondo. B. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Kentedes dalam wujud Dewi Prajnaparamita. Adapun patung Buddha, bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi. Misalnya, sikap Dhyana Mudra yaitu sikap tangan sedang bersemadi, atau sikap Wara Mudra yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi.
Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dibahas pada dinding Candi Prambanan. F. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah. Prasasti Ciarudaun, Prasasti Talangguo, dan Prasasti Kota Kapur, dan lainnya. G. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Setelah kita mendiskusikan lembar kerja, kalau sudah, Ibu minta kelompok mawar untuk melakukan hasil diskusinya. Nah, setelah kelompok mawar melakukan hasil diskusi, kelompok melati dan kelompok singa harus mendengarkan baik-baik supaya kelompok melati bisa menanggapi. Silakan kelompok mawar. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok mawar akan melaporkan hasil diskusi kami. Peninggalan bersejarah Hindu. Karung Ciwar, Prasasti Yupa, Pedang Sultan Kutai, Kalung Uncal, Keris Muci Mariam Kutai, Pura-pura emas, tali kita, tokoh sultan. Nilai-nilai yang dapat dari perjuangan para pahlawan adalah cinta tanah air, keberanian, rela berkorban, pantang menyerah. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Nah, setelah laporan hasil diskusi dari kelompok mawar, maka kita minta kelompok melati untuk menanggapi. Silakan kelompok melati. Jawab yang kuat sedikit. Dari peninggalan sejarah yang dilaporkan tadi, semuanya sudah benar, dan juga nilai-nilai dari kerajaan para pahlawan dari kerajaan Hindu toh, nah itu juga sudah benar. Nilai cinta tanah air, bela negara, berani, rela berkorban, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Silakan duduk. Peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya? Cahaya terang lurus, Ya, cahaya menembus besar benih, cahaya dapat dipadamkan, cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat merambat lurus. Apalagi cahaya dapat menembus benda benih, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nanti kita akan melakukan eksperimen. Kalau kita melakukan eksperimen tentang sifat-sifat cahaya, Ibu akan memperkenalkan dulu alat bahan yang harus kita gunakan nanti. Pada saat kita mengeksperimenkan sifat cahaya dapat merambat lurus, kita akan menggunakan kardus yang sudah dilubangi, menggunakan lilin dinyalakan,
Lalu kita akan melihat cahaya lilin bisa merambat lurus ke lubang kardus atau tidak. Ini untuk percobaan pertama. Nah, percobaan yang kedua, cahaya dapat dipantulkan di sini. Ibu sudah menyiapkan alat bahan apa saja ini? Iya, nanti sebentar baru kita buat bersama. Lalu cahaya dapat menembus benda. Nah, ini ada benda bening, ini ada benda gelap. Nanti kita praktekkan menggunakan cahaya senter. Lalu ini ada apa nih anak-anak? Air di dalam gelas ini bening atau gelap? Gelas yang bening. Lalu ini ada apa? Nah, nanti sebentar kita masukkan pensil ke dalam gelas. Apa yang akan terjadi? Dan kita buktikan ketika kita melakukan eksperimen. Nah, sekarang kita bagi lagi ke dalam bentuk kelompok. Di sini tetap kelompok mawar, di sini tetap kelompok melati, di sini kelompok singa. Nah, ibu bagi. Untuk kelompok mawar dia melakukan eksperimen yang pertama. Untuk kelompok singa melakukan eksperimen yang kedua. Karena kelompok singa ada 6 orang, jadi eksperimen yang kedua dan yang ketiga. Untuk kelompok melati dia melakukan eksperimen yang ketiga. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, ibu juga akan membagikan LKPD. Sambil melakukan eksperimen, kita juga tetap melaporkan hasilnya, menuliskan hasilnya. Eksperimen apa yang dibuat? Langkah kerjanya apa saja? Alat bahan yang digunakan apa saja? Hasil pengamatannya apa? Ya. Nah, di sini ya. Kalau begitu, semua sudah siap? Baik, kalau begitu kita panggil kelompok yang pertama, kelompok mawar untuk melakukan eksperimen. Bakar dulu lilin, baru masukkan ke dalam. Ya, kita sama-sama perhatikan percobaan yang dilakukan oleh kelompok mawar. Dari lilin, nyala lilin, ketika dipasang di dekat karton yang sudah dilubangi, cahaya lilinnya akan merambat terus sampai ke belakang. Lalu ketika kita geserkan, ayo, geserkan, tidak mengenai lubang. Apakah cahaya mengenai bagian belakang kardus? Tidak. Nah, setelah kamu melakukan
eksperimen ini kamu tuliskan kesimpulannya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Eksperimen. Kamu tiga. Ulang, boleh. Kami dari kelompok singa akan melakukan eksperimen dari cahaya dapat dipantulkan. Silakan. Pegang cerminnya. Ayo, sekarang sama-sama kita perhatikan. Di mana cahaya? Bisa. Cahaya dapat dipantulkan oleh cermin. Ya, bisa juga ada di mana? Segala arah sesuai dengan arah cermin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok singa. Selanjutnya, Dari kelompok singa akan melakukan eksperimen dari cahaya menembus benar bumi. silakan. Ya, tembus atau tidak tuh? Kalau benda bening, cahaya dapat menembus ini. Ibu kena cahaya semua. Nah sekarang, coba dibenda gelas. Apakah cahaya dapat menembusnya? Ya. Maka ulang dan buatlah kesimpulan. Silakan buat diri. Dari kelompok belati akan melakukan Salah. Coba siapkan air dan gelas. Masukkan pensil ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Pensil kelihatan lurus atau tidak? Tidak kelihatan seperti bengkok atau patah. Itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Silakan duduk. Setelah kita melakukan eksperimen, kita nanti tuliskan hasil eksperimen kita di dalam LKPD yang kedua. Laporkan hasilnya nanti setelah kita selesai menulis. Silakan. Ini dikit orang. Sudah? Nah, kalau begitu sudah, kita ulang lagi untuk kita laporkan hasilnya di depan. Nanti semua jawab. Baik anak-anak, semua sudah? Nah, kalau begitu kita panggil kelompok melati untuk melakukan hasil diskusi berdasarkan eksperimen yang sudah dibuat tadi. Silakan. Dari kelompok melati akan melakukan hasil diskusi kami berdasarkan eksperimen. Nama pencobaan: cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan: percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada dalam gelas berisi air. Alat dan bahan: pensil dan gelas yang berisi air. Langkah kerja: menaruh pensil di dalam gelas yang berisi air. Hasil pengamatan: cahaya dapat dibiaskan. Ya, jadi hasil laporan mereka tadi tentang eksperimen mereka yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ada yang menanggapi? Jadi tadi mendengar mereka bilang tujuannya itu pensil, air, dan gelas. Itu sebenarnya alat dan bahan. Kalau tujuan itu adalah untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Kalau begitu, tepuk tangan dulu untuk kelompok melati. Ayo, kita beri semangat kepada mereka. Silakan dulu. Kita belajar tadi tentang mengetahui isi bacaan, mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kita juga belajar tentang sifat-sifat cahaya. Maka sebelumnya kita harus menyelesaikan dulu soal evaluasi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soal.
Dikerjakan waktu 15 menit. Menitnya kok hapus. Langsung pilihlah pilihan yang jawaban yang tepat. Pilih A, B, C, D dengan melingkar di jawabannya. Baca dan hampir. Setelah kita menjelaskan evaluasi, mari kita semua berdiri dulu. Kita tepuk hebat dulu untuk kita. Tepuk hebat. Saya hebat. Saya kuat. Saya Luar biasa. terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, guru. Kita sudah belajar tentang sikap kepahlawanan. Maka sikap pahlawan yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah sikap berani, rela berkorban, membantu dengan ikhlas, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan juga kita belajar tentang peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara tadi ada prasasti Ciaruteun, yaitu telapak kaki Raja Purnawarman. Lalu juga peninggalan sejarah kerajaan Buddha, yaitu ada Candi Borobudur. Lalu ada juga peninggalan sejarah kerajaan Islam, yaitu Masjid Batu Rahmat, ada di Aceh. Nah, kita juga belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu apa, Nana? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan. Ada pertanyaan, anak-anak? Oh iya ada, silakan. Untuk anak Tasya silakan bertanya. Bagaimana contoh cahaya dapat dipantulkan dalam Oh iya, bagaimana contoh sifat cahaya dapat dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Oh silakan, anak Ejo, silakan menjawab. itu senter dengan cermin. Oh iya, dalam kehidupan sehari-hari misalkan cahaya senter dengan cermin itu alatnya. Ketika cahaya senter dikenakan atau diarahkan kepada cermin, maka cahaya senter akan dipantulkan oleh cermin. Sudah mengerti ya Tasya? Nah, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk Tasya dan Ejo. Maka pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, Ibu ajak kita semua berdiri untuk menyanyikan tadi. Berdiri di meja masing-masing atau di dalam. Dan selesai. Untuk mengakhiri
kita akhiri dengan doa. Ibu minta anak Vika untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, doakanlah kami. Siap bersalat. Terima kasih banyak Ibu dan teman-teman. Sama-sama anak-anak, sebelum kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, jangan lupa kita rapikan lagi kelas, kita bersihkan dulu, kita tutup meja-mejanya, tutup jendelanya, baru kita pulang. Tapi pulang, jangan lupa kasih salam pada orang tua. Silakan, terima kasih.